Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Winata dengan NPM 255705010. Pada kali ini saya akan membuat video pengganti, yaitu pada pertemuan ke-13 yang memiliki materi rancangan acak kelompok atau disingkat RAK. Masuk saja pada materinya. Nah, pengertian RAK acak kelompok. RAK acak kelompok atau RAK merupakan rancangan percobaan yang digunakan apabila kondisi unit percobaan tidak homogen sehingga perlu dilakukan pengelompokan. Kelompok dibuat berdasarkan kondisi yang relatif sama agar pengaruh faktor luar dapat dikendalikan. Setelah kelompok dibentuk, perlakuan diberikan secara acak pada setiap kelompok. Contoh penggunaannya itu, yang pertama, ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman pada lahan berbeda. Yang kedua, pengaruh metode pembelajaran pada kelas yang berbeda. Dan yang ketiga, pengaruh jenis pakan terhadap berat ternak berdasarkan umur ternak. Pada materi sini terdapat rumusnya, yaitu rumus model matematis rancangan acak kelompok, yang dimana simbol ini itu nilai pengamatan perlakuan ke I kelompok ke J. Kemudian untuk simbol yang ini rata-rata umum, simbol yang ini pengaruh perlakuan ke I, simbol yang ini pengaruh kelompok ke J, dan simbol yang ini gelar percobaan. Hipotesis dalam RAK. Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis perlakuan. Hipotesis 0, semua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Hipotesis 1, minimal terdapat satu perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda. Hipotesis kelompok 0, semua kelompok tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Hipotesis 1, minimal terdapat satu kelompok yang memberikan pengaruh berbeda. Asumsi ANOVA pada RAK. Agar analisis valid, data harus memenuhi, yaitu yang pertama data berdistribusi normal, yang kedua varian antar perlakuan homogen, yang ketiga pengamatan saling independen, dan yang keempat tidak terdapat interaksi antara perlakuan dan kelompok. Kemudian di sini ada contoh struktur data. Terdapat sebuah data, yaitu ada perlakuan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, A, B, dan C. Dimana di sini ada data Y11, Y12, Y13, 13, 21, 22, Y23, Y31, 32, dan 33. Dan dengan ini T itu jumlah perlakuan, R jumlah kelompok, N jumlah pengamatan. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah analisis RAK. Maka pengerjaan soal RAK dilakukan secara berurutan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghitung jumlah seluruh data. Kemudian yang kedua, hitung faktor koreksi. Yang ketiga, hitung jumlah kuadrat total. Yang keempat, hitung jumlah kuadrat perlakuan. Yang kelima, hitung jumlah kuadrat kelompok. Dan yang keenam, hitung jumlah kuadrat galat. Yang ketujuh, hitung derajat bebas. Dan yang kedelapan, hitung kuadrat tengah. Kesembilan, hitung nilai F. Kemudian ada perlakuan kelompok. Nah, pada langkah-langkah menentukan F tabel itu ada aturan pada setiap raknya, yaitu yang pertama tentukan jumlah perlakuan atau disingkat T, kemudian yang kedua tentukan jumlah kelompok atau disingkat R, dan yang ketiga tentukan taraf signifikan. Biasanya digunakan A itu sama dengan 0,05, kemudian ambil nilai dari tabel F. Cari perpotongan kolom dengan simbol di B1, baris dengan simbol di B2. Nah, di sini saya akan membahas salah satu contoh studi kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk terhadap tinggi tanaman dengan 3 kelompok lahan berbeda. Pada studi kasus ini sudah dikelompokkan data-datanya, yaitu ada pupuk A, B, dan C, kemudian ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang memiliki datanya masing-masing, yaitu 20, 25, 30, 22, 27, 31, 21, 26, 29. Kemudian kita akan menentukan yang itu, pertama kita menentukan FK-nya dulu, kemudian JKT, JKP, JKK, JKG, F hitung, kemudian dan kesimpulan. Yang pertama kita hitung jumlah seluruh data, yaitu jumlah seluruh data dari jumlah A, jumlah B, dan jumlah C itu kita hitung, hasilnya itu adalah 63, 78, dan 90.
Setelah dapat jumlahnya ini, kemudian jumlah dari masing-masing data dijumlahkan lagi, yaitu menjadi 231. Kemudian kita menghitung faktor koreksinya. Faktor koreksinya itu jumlah seluruh data tadi yang sudah kita hitung, yaitu 231, dikuadratkan menjadi 2, kemudian diper, yaitu dibagi 3 kali 3. Hasilnya adalah 5.929. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah kuadrat total. Nah, untuk menghitung kuadrat total ini, seluruh data yang ada pada tabel ini, yaitu 20, 22, 21, hingga 29, itu dikuadratkan menjadi 2, seperti 20 kuadrat 2, maksud saya pangkat 2, 22 pangkat 2, gitu. Dan hasilnya itu adalah 6.057. Kemudian dikurangi dengan FK-nya, yaitu 5.929. Hasilnya itu adalah 128 TK-nya. TKT maksud saya. Kemudian dihitung jumlah kuadrat perlakuan. Pada menghitung jumlah kuadrat perlakuan, itu adalah hasil dari hitungan mana ya? Hitungan ini kemudian dikuadratkan. Hitungan jumlah seluruh data dikuadratkan menjadi 2, yaitu 63 pangkat 2 ditambah 78 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2, kemudian dibagi 3 dan dikurangi dari FK-nya itu, yaitu 5.929. Kemudian tinggal dihitung dan hasil dari CKP-nya itu adalah 122. Kemudian yang kelima, hitung jumlah kuadrat kelompok. Untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok sama seperti tadi, yaitu menjumlahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, di mana masing-masing itu dijumlahkan datanya, yaitu ada dua. Misal pada kelompok 1 ada data 20, kemudian ada 25 dan 30, itu dijumlahkan, kemudian hasilnya adalah 75. Nah, hasil dari penjumlahan ini diangkatkan menjadi pangkat 2 dan dikurangin oleh FK, yaitu 5.929 dan dibagi 3. Hasilnya itu adalah 4,67. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat. Untuk menghitung kuadrat galat itu adalah CKT dikurang CKP dan dikurang CKT. Nah, CKT-nya itu tadi kita sudah dapat, yaitu 128, dan CKP-nya itu 122, dan CKK-nya 4,67. Nah, apabila dijumlahkan maka hasilnya 1,33. Kemudian menghitung derajat bebasnya. Pada DB pertama itu terdapat T-nya dikurang 1 sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2. Nah, pada kelompok ini DB R kurang 1 sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2. Kemudian DB-nya T dikurang 1 dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi R dikurang 1. Hasilnya yaitu didapat T dan R itu ternyata adalah 3. Kemudian 3 dikurang 1, dan juga 3 dikurang 1. 3 kurang 1 kan 2, 3 kurang 1 2, maka hasilnya 2 kali 2 adalah 4. Total dari R DB RT dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian menghitung kuadrat tengah. Untuk menghitung kuadrat tengah itu yang pertama itu adalah JKP dibagi DB perlakuan, kemudian JKK dibagi DB kelompok, kemudian JKG dibagi DB galat. Kuadrat tengah perlakuan yaitu yang pertama, yaitu pada JKP-nya ditemukan 122, kemudian DB perlakuannya itu ada 2, maka 122 dibagi 2 sama dengan 61, kemudian kuadrat tengahnya 6,67 dibagi 2, hasilnya itu 2,335. Kemudian kuadrat tengah galat 1,33 dibagi 4, hasilnya 0,33. Kemudian yang ke-9, hitung nilai F hitung, yaitu pada KTP-nya itu adalah 61, kemudian KTG-nya itu 0,33, yang dimana jika dihasilkan maka
hasilnya 184,85. Kemudian menghitung F kelompoknya, tadi KTK-nya 2,335 dibagi 0,33 itu hasilnya 7,08. Nah, kemudian hasil-hasil yang kita dapat tadi dimasukkan ke tabel ini. Nah, kemudian menentukan F tabel. Langkah yang pertama, itu tentukan jumlah perlakuan. Kemudian langkah yang kedua, tentukan jumlah kelompok. Langkah yang ketiga, tentukan taraf signifikan. Langkah keempat, ambil nilai dari tabel F. Diperoleh DB1 2 kolom, DB2 itu 4 baris. Maka hasil A sama dengan 0,05. Kemudian interpretasi diketahui F hitung perlakuan 184,85, kemudian F tabelnya itu sudah didapatkan yaitu 6,94. Karena F hitung lebih besar F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Artinya jenis pupuk memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman. Secara praktis, perbedaan jenis pupuk menghasilkan perbedaan tinggi tanaman yang nyata. Nah, mungkin sekian video pengganti dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.